Saya akan jelaskan asbabun nuzul atau latar belakang kenapa saya memilih judul ini. Fenomena hijrah membongkar lapisan-lapisan Udah teologis. ini Lapisan-lapisan teologis. Jadi saya menggunakan atau memanfaatkan sebenarnya lebih cocoknya memanfaatkan pandangan Muhammad Arkun tentang kritik nalar Islamnya, kritik akal Islam. Ini sangat sangat relevan menurut saya untuk melihat fenomena hijrah hari ini. Dalam rangka bukan untuk mengkritik tapi untuk membongkar sebenarnya kenapa ini semua bisa terjadi, kira-kira begitu. Apakah cenderung, misalnya saya juga mengutip beberapa jurnal yang saya sebenarnya tidak menyukai jurnal itu. Kata suka atau tidak suka itu bukan bahasa akademis memang, tapi saya tidak menyukai karena cenderung mencari-cari problem yang sebenarnya itu sangat sederhana gitu. Memakai apa namanya, memakai hijab. Orang yang pertama sebelum sebelum pakai hijab tiba-tiba hijab, dia bergabung dengan hijrah fest misalnya, itu dianggap ganti fashion gitu. Jadi kata ganti fashion itu juga sebenarnya tidak salah. Kita bebas berpendapat. Makanya saya di pendahuluan saya katakan memang apakah hijrah itu sama dengan banting setir gitu kan. Apakah hijrah itu sama-sama dengan banting setir. Saya bosan misalnya kuliah gitu. Tiba-tiba saya banting setir jadi eh, ojol gitu kan, jadi ojol. Kan apakah hijrah itu banting setir gitu? Atau hijrah itu hari ini dengan fenomena dengan berbagai macam penelitian terhadap hijrah, apakah hijrah ini musiman? Itu kan juga pertanyaan. Seperti pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu musim batu, sehingga Wali Band juga membuat lagu terhadap itu. Masyarakat Indonesia demam batu. Maka perlu untuk diulas, apakah hijrah ini sedemikian dangkal harus dipahami, sedemikian dangkal untuk memaham dalam pemahamannya gitu, atau dalam terapannya dalam kehidupan, atau memang ada sekelompok orang, saya tidak menyebut sekelompok orang, tapi ada eh, sekelompok pemahaman kira-kira gitu ya, yang sengaja untuk membuat bahwa hijrah ini hilang dari esensinya karena eh, hanya melihat problem-problem yang di luar itu gitu. Komentar-komentar yang seharusnya tidak perlu disampaikan begitu kan. Banyak sekali cemoohan macam-macam. Sehingga juga saya membaca jurnalnya si tentang hijrah itu, siapa, eh kaum milenial yang mereka hijrah kemudian dengan beberapa tantangannya. Di sisi lain saya eh, gimana ya, menganggap hampir menganggap, oh ini beneran hijrah dengan berbagai macam persoalannya gitu kan. Mereka begitu mengatakan saya hijrah, kemudian ikut pengajian-pengajian, ikut ganti pakaian, kemudian menumbuhkan jenggot macam-macam. Tiba-tiba dalam kehidupannya banyak terjadi cercaan-cercaan. Entah itu di media sosial, dalam kehidupan nyata juga demikian.
Makanya saya juga merenungkan hal fenomena ini, merenungkan ini. Akhirnya mempertimbangkan bahwa mereka yang hijrah itu, entah itu sebab ekonomis, sebab politis, atau sebab apapun itu, mereka menggunakan atribut agama. Mereka datang dari agama. Itu sebuah nilai yang saya kira perlu dipertimbangkan. Itu nilai yang luar biasa. Mereka datang dengan agama. Walaupun banyak penelitian tentang esensi mereka jauh dari sunnah, sebenarnya memahami hadis juga belepotan macam-macam, tidak mengerti hadis tapi di YouTube menyampaikan hadis, tidak mengerti tafsir tapi di IG menyampaikan tafsir. Itu terjadi miss, apa anggaplah itu oke, mereka tidak layak menyampaikan itu, tapi apa solusi kita selain kritik gitu? Apa solusi kita sebagai akademis selain kritik terhadap itu? Itu kan juga saya jengkel terkadang melihat eh, penelitian-penelitian yang selalu melihat esensi-esensi dan esensi. Apakah kita lupa sebelum masuk kepada analisis ya, belum masuk kepada lapisan-lapisan hijrah, saya ingin keluar sebentar untuk memperbandingkan beberapa jurnal itu. Apakah kita lupa atau kita tidak memperhatikan bagaimana westernisasi terjadi yang hingga hari ini berdampak luar biasa dalam kehidupan khususnya Indonesia. Betapa banyak orang Jawa yang sudah malu memakai belangkon. Betapa banyak orang Betawi yang tidak lagi mau keluar dari rumah itu memakai sarung di lehernya sebagaimana khas Betawi. Mereka lebih senang memakai topi, pakai kaos biasa dan seterusnya karena dianggap modern. Belangkon itu kampungan. Dari sana mulai pemikiran-pemikiran rasional ditanamkan macam-macam sehingga dianggap ah ini mitos ini macam-macam sehingga meninggalkan dengan tanpa sadar. Jadi dari fashion itu sebenarnya potensial. Islam itu bersatu potensial dari fashion, dari pakaian, meniru nabi macam-macam. Saya bukan mengajak sahabat-sahabat teman-teman untuk hijrah kemudian pakai memanjangkan jenggot dan seterusnya, tidak, tapi melihat hal yang baik itu dengan cara yang baik itu juga perlu gitu kan. Kemudian oke, okay, ada radikalisme, oke, okay, uh, ada kelompok-kelompok orang yang masih sangat kaku ketika membaca ayat kemudian mentransformasikannya dengan baku. Ada yang kemudian ada juga kelompok-kelompok fundamental, ada itu PR bersama, dan ada terorisme dan seterusnya. Oleh karena itu PR itu saya rangkum di sini. Itu bukan itu PR yang kemudian sejak dulu sebenarnya sudah ada. Itu bukan hal baru. Oke, saya gini apa namanya, fenomena hijrah dan lapisan-lapisan teologis ini saya lihat dengan kacamata arkun gitu ya. Bagaimana uh, berbagai macam fenomena tadi yang saya ceritakan. Apakah hijrah itu sebagai sama dengan banting setir? Apakah hijrah itu musiman atau hijrah itu macam-macam? Dan kemudian ada juga hal-hal positif dari hijrah. Di dalam kelompok hijrah juga berkembang orang yang fundamental itu, radikal macam-macam itu, yang suka membid'ahkan itu, kita akui itu ada. Kita harus melihat itu secara objektif, kemudian tumbuh bersarang di sana. Namun
itu kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, radikalisme, kemudian fundamentalisme, kemudian ada yang mungkin juga ideologi-ideologi yang ingin menggantikan negara macam-macam. Mereka merasa ketika ada kelompok hijrah ini, mereka ada kesamaan, kemudian mereka bernaung di bawah sana. Maka di sini saya katakan kelompok hijrah ini bukan seperti apa yang dikatakan oleh misalnya Menteri Agama kapan hari itu. Penghafal Quran itu benih-benih terorisme, itu kan kurang ajar. Itu tidak berlandasan sama sekali. Itu memancing amarah. Itu bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Kelompok hijrah ini bagus, tapi masih banyak di sana pertarungan-pertarungan ideologi, pertarungan pemahaman, aswaja, kemudian macam-macam. Seharusnya kita membela kelompok hijrah ini gitu ya. Nah,